agar kau catat. Sudah kau fokus saja lah, fokus saja Rizal, ya fokus saja. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42, tolong bukakan di situ. Kamu kan ada masih sudi memegang Al-Qur'an. Nah, muslim-muslim yang lain udah nggak sudi lagi memegang Al-Qur'an. Silakan. Silakan yuk, surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Silakan. Al-Qalam ayat ke-42. Ya, silakan dibacakan. Apa yang ingin kau tanyakan tentang ayat Saya itu? mau menunjukkan bahwa Allah punya betis. Silakan. Silakan. Al-Qalam Ayat yang ke-42. Bentar ya, saya buka ya. Silakan ya teman-teman muslim ya, biar kalian tahu kalau Tuhan kalian itu punya betis. Main betisnya doang begitu. Nggak ada bokongnya. Cuman betis doang apa gimana? Aduh gimana? Silakan. Bentar, Dis. Kalau ada betis berarti ada bokong. Kalau ada bokong berarti ada anus. Kalau ada anus berarti ada nya. Gitu kalau mau diskusi. Kalau mau mereka balikin gitu aja. Gampang kok. Makanya kalau kita selama Anda diskusi dengan sehat, saya pun juga akan menggunakan bahasa-bahasa yang sehat gitu loh. Tapi kalau Anda menggunakan bahasa Anda, saya pakai bahasa Anda. Gitu. Silakan. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Oke, lalu baik. apa yang ingin Ingatlah ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Sekarang saya tanya, betisnya siapa itu yang disingkapkan? Ayo jawab. Betisnya siapa? Untuk memahami ayat ini, Des, kamu harus berputar-putar, nahwu sorof, balaghah, mantiq, bayan, ilmu muter-muter. Sekarang saya tanya, nggak usah muter. Betisnya siapa itu, Rizal? Ntar saya kasih contoh agar masuk. Enggak, saya tanya dulu, itu betisnya siapa? Betisnya siapa? Ini adalah kata-kata penghinaan terhadap betisnya orang-orang siapa, Rizal? Betisnya siapa? Ini penghinaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ditanya betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Jawab. Ini dalam bahasa Arab ini diartikan adalah kaki. Kaki itu di dalam bahasa Arab itu adalah sebagai lambang kehinaan. Iya sudah, makanya lambang saya tanya, ketika betis disingkapkan lalu mereka disuruh sujud, betisnya siapa itu yang disingkapkan? Ya Allah mengatakan penghinaannya betis Allah. Ini betis ibarat, Allah. Betisnya Allah betul. Begini, Des. Sebentar, betisnya Allah betul. Sudah aku bilang, Des, ini adalah kata penghinaan. Aduh, sebentar dulu, betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Betisnya siapa? Bukan berarti Allah memiliki betis, bukan begitu. Saya tanya betisnya siapa? Ketika betis disingkapkan, lalu mereka disuruh sujud. Saya tanya, itu betisnya siapa yang disingkapkan? Begini, Des, begini. Aku jelaskan. Oke, baiklah. Selamat tinggal. Ini kalau Muslim ditanya nih kayak begini nih, munyer aja terus. Muter, macam ular kejepit di dapur, saudara-saudara. Jangan begitulah ya. Ayo kita diskusi dengan baik lah ya. Anda bertanya tentang iman saya bertanya tentang iman Anda. Ketika Anda bertanya kepada iman saya jawab. Ketika saya bertanya kepada iman Anda, kenapa Anda berkelit? Jangan begitu. Ya. Sudah dibilang bahwasanya Tuhanmu punya betis. Kamunya ngeles lagi. Oke, kita kasih naik ada Adil. Ya, ini 8.500 orang ya menanti. Berikanlah performa terbaik kalian ini. Jangan mempermalu agama kalian. Nah, silakan Adil R. Selamat malam. Adil? Halo? Malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Tunggu Bang ya. Saya sudah kirim undangan, silakan Anda okekan saja. Iya. Oke. Siap. Malam Abang. Selamat malam. Ya. Ya, Bang Adil, apakah Anda ini seorang Muslim? Iya.
Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya hanya menjawab pertanyaan Abang tadi yang baru turun tadi. Pertanyaan Abang itu betisnya siapa? Itu betis umat, bukan betis Allah. Bukan betis Allah itu. Oke, baik. Ingatlah pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud. Ini betis di sini. Ini saya bacakan tafsir-tafsirnya ya. Saya bacakan. Nih, saya katakan ya. Ayat ini mengabarkan kejadian-kejadian yang mengerikan dan menakutkan yang ada pada hari kiamat. Orang-orang musyrik akan diperintahkan untuk bersujud, akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kehinaan dan menyelimuti mereka. Hal ini karena di dunia dan seterusnya. Nih ya. Nih, pada hari kiamat muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Nih ya. Pada hari kiamat muncul huru hara, Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud, dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mau bersujud. Ini betisnya Allah, Dul. Berat, saudara. Kalau enggak mau saya tampilkan? Sebentar, mereka ini kan maunya data. Sebentar, sabar ya. Sebentar Pak Adil, sabar. Biar saya tunjukkan. Kalian kan maunya data kan? Nanti saya dibilang fitnah lagi. Oke. Nanti saya dibilang fitnah. Kita tampilkan di layar. Sebentar. Sabar ya, sabar. Kita ini, soalnya teman juga pada Bang, coba sekali-kali ditampilkan Bang, gitu ya. Nih ya. Saya geser ke sini. Iya. Nih ya. Nih. Ini surat apa? Surat Al-Qalam ayat ke-42, betul? Betul. Pada hari disingkapkan dan mereka dipanggil pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud nih. Saya bacakan tafsir-tafsirnya nih ya. Nih. Coba kita buka nih. Nih ya. Misalnya tafsir kita buka ini ya, nih. Nih. Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Berani Anda dengan Imam Masjidil Haram, ha? Berani Anda? Perhatikan nih. Pada hari kiamat, ketika muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya, saudara-saudara. Betisnya Allah disingkapkan dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud. Dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud. Jadi kalau Al-Quran bilang Allah punya betis, Islam bilang Allah tidak punya betis. Makanya saya bilang Quran akan memukuli kepalanya orang Islam. Nih, dan nih. Ya. Allah Ta'ala menyingkap betisnya. N-nya huruf besar nih. Ini merujuk kepada Allah. Nah sekarang saya tanya, kalau ada betis berarti ada bokong atau tidak? Jawab. Kalau ada bokong berarti punya anus atau tidak? Jawab. Gini Bang, ya itu kan sudah di hari kiamat Bang. Itu kan sudah di hari kiamat. Oke, berarti tiba-tiba hari kiamat Allah punya betis. Betisnya siapa yang dipinjam sama Allah? Ya, sehingga cuma hari kiamat doang dia punya. Sebelum hari kiamat dia nggak punya betis. Berat, saudara. Berat. Itu di alam, belum di akhirat. Kalau di akhirat mana kita tahu? Bang, tadi Anda berkata bahwa ya, itu betisnya umat. Sementara di dalam buku-buku tafsir ya, itu adalah betisnya Allah. Makanya saya bilang Anda ini sudah melawan ulama.
Giliran begini, giliran Gini, saya Bang. tunjuk Al-Quran, Kenapa kalian saya- bilang kita harus memahami Al-Quran berdasarkan tafsir ulama. Giliran saya tunjukin tafsir ulama juga dilawan. Sungguh kalian ini adalah umat yang nekat, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Dan Gini, tiadalah Bang, kalian kenapa ini, melainkan kalian ini adalah orang-orang yang nekat. Dan siapakah orang-orang yang nekat itu? Tunggu, Bang. Itu mereka yang ketika ditunjukkan bukti-bukti kepadanya masih lanjut ngelesnya. Demikianlah di dalam surat. Tunggu, Bang. Tunggu. Silakan. Tunggu, Bang. Kenapa saya katakan demikian? Karena setahu saya, keyakinan saya, seyakin-yakinnya saya, Tuhan saya itu tidak bisa dilihat. Jangankan Oke, di ayat berapa? dilihat. Di Quran surat berapa? Ayat berapa bahwa Allah tidak bisa dilihat? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu satu-satu. Jangan hanya abang yang tunggu dulu. Silakan, Gimana silakan. caranya diskusi? Silakan. Tuhan saya, kenapa saya katakan tadi itu? Karena Tuhan saya tidak bisa dilihat. Jangankan disentuh, dilihat pun tak bisa. Itu Surat tanda-tanda berapa? kekuasaan. Ayat berapa? Tunggu dulu, Bang. Tunggu. Jangan ke surat. Kita bisa kenyataan. Di apa? Beda dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda Aduh, dihukum, jangan, digantung memang di kayu beda. salib. Memang beda. Tuhan kami Beda. nyata, Tuhan Anda hayalan. Tuhan kami nyata. Kabur kan? Aduh, lari dia. Saya heran, di dalam Al-Quran itu bahkan dikatakan, orang-orang yang bertakwa itu nanti akan memandang kepada wajah Robnya. Loh,